Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita kedatangan Yamaha Jupiter Z ya. Ini permasalahannya motornya malas lari ya. Sebenarnya dia motornya hidup teman-teman, tapi jarak beberapa kilo atau bahkan tidak nyampe 1 kilo dia mati motornya. Begitu seterusnya ya. Jadi dia tunggu sebentar, hidup lagi begitu. Setelah saya analisis dan informasi dari yang punya motor, lampu depannya juga mati. Nah, jadi perkiraan saya di sini adalah kiprok teman-teman. Ya, kenapa? Karena yang menahan ya, kiprok itu kan tahanan ya teman-teman. Jadi yang menahan atau hambatan, yang menahan arus berlebih ke lampu itu adalah kiprok. Begitu juga yang mengisi, tugasnya itu juga mengisi arus ya begitu ya. Mengisi yang dari sepul ke aki begitu ya teman-teman. Jadi sekarang di sini perkiraan saya kiprok teman-teman ya. Kita buktikan apakah benar atau tidak, dan juga kita tes dulu hidupnya apakah bisa hidup atau tidak ya. Biasanya kalau setelah dibiarkan beberapa lama ya, seperti informasi dari pemilik motor ini akan bisa hidup lagi. Nah, jadi seolah-olah aki itu bukan mengisi sendiri ya, tapi apa ya sebutannya, jadi elektrolit di dalam aki itu akan terus mengisi, terus ya mengisi lah begitu ya. Jadi kalau dibiarkan sebentar ya akan bisa hidup lagi motornya, tapi biasanya agak berobat atau mati setelah beberapa menit. Oke, kita tes ya teman-teman. Bahkan ini tidak bisa hidup ya teman-teman. Bahkan motornya tidak bisa hidup ya, karena memang setelah saya tadi ya saya tes dia bisa hidup tapi tidak mati lagi begitu. Saya tunggu beberapa menit, bisa hidup lagi dan mati lagi begitu seterusnya ya. Jadi sekarang yang akan kita periksa pertama ya teman-teman adalah aki ya. Kenapa saya positifkan motor ini kiprok? Pertama, informasi dari pemilik motor, balonnya mati, lampu depannya ya. Itu yang pertama. Kedua, motor ini menggunakan sistem pengapian DC ya. Kalau sistem pengapian DC itu teman-teman sangat tergantung sama aki. Seandainya akinya mati, itu tidak masalah kalau kiproknya masih hidup. Artinya dari kiprok itu dia akan bisa hidup nanti ya. Tapi kalau kiproknya mati, akinya ada, akan bisa hidup tapi lewat aki itu saja. Tapi seandainya akinya tidak ada, kiproknya juga mati, berarti motor ini akan mati total. Oke, kita periksa dulu akinya. Baik teman-teman, kita buka di sini. Ini menggunakan obeng ya, obeng blimbing. Oke teman-teman, saya zoom aja ya. Saya dekatkan aja kameranya biar lebih jelas posisi aki dan kabel atau warna aki seperti apa. Warna kabel aki seperti apa. Oke teman-teman. Baik teman-teman Oke Otomotif Channel. Ini untuk cover akinya udah saya buka ya. Jadi ini udah disambung sekali, artinya nggak pakai sikring ya teman-teman. Sekarang kita akan cek di sini ya. Kita akan cek apakah akinya masih kuat atau tidak ya teman-teman. Karena kemarin maaf tadi ya saya tes ini bisa hidup dan mati begitu. Di sini saya menggunakan apometer ya teman-teman, apometer. Dan nanti videonya jangan di skip ya teman-teman. Saya akan juga memberikan tutorial tanpa menggunakan apometer ya, tanpa menggunakan apometer, mengecek motor ini apakah kiproknya mati atau tidak ya. Selektornya saya arahkan ke 20 volt DC teman-teman, seperti ini 20 volt DC, karena yang akan kita ukur ini adalah aki 12 volt ya teman-teman. Jadi 12 volt ini berarti 20. Kenapa 20? Karena di apometer saya ini 20 harus di atas apa yang akan kita ukur. Seandainya di apometer kita 15, berarti kita taruh di 15. Oke teman-teman, sekarang saya cek ya apakah aki ini masih kuat atau tidak ya teman-teman. Ini satu, ini yang ke aki ya teman-teman. Saya zoom ya biar lebih jelas. Ini yang ke aki satu, ini yang ke kiprok ya teman-teman. Yang ke aki sama negatif. Di sini 6, kurang lebih 6,90-an lah ya, sampai 7 volt ya yang di sini. Jadi standarnya itu teman-teman ya
12,44 aja itu harus sudah dicas ya. Artinya kalau di atas 12,44 itu akinya termasuk bagus. Tapi kalau di bawah 12,44 volt berarti akinya sudah butuh dicas ya teman-teman. Oke. Jadi kita tes juga di Kipro ini apakah Kipro ini masih hidup atau tidak ya. Bagaimana caranya? Kita menggunakan tes lamp. Seandainya kita tidak punya apometer seperti ini teman-teman ya, kita menggunakan tes lamp ya seperti ini atau lampu tes ya. Kebetulan udah saya bikin juga videonya di video-video saya yang sebelumnya ya, ada di video short saya juga ada cara membuat tes lamp ya teman-teman. Jadi ini sangat membantu ya di saat kita mengerjakan bagian kelistrikan di motor teman-teman. Oke, di sini kita tes teman-teman, kita taruh satu di bagian positif dan satu di negatif. Kita lihat ya. Di sini dia lampunya menyala teman-teman, tapi nggak begitu terang ya karena memang aki ini lemah. Begitu teman-teman ya. Sekarang kita pastikan apakah Kipro ini masih hidup atau tidak ya dengan cara satu ke negatif dan satu ke positif ya, atau satu ke negatif dan satu ke bagian Kipro ini teman-teman. Oke, seperti ini contohnya. Kita sambung seperti ini ya teman-teman, satu sini dan satu ke bodi motor ya, terserah mana aja boleh. Oke, ke baut-baut ini aja seperti ini ya teman-teman biar lebih jelas nanti. Sekarang saya akan tes starter. Kalau ada di sini nyala berarti Kipro-nya masih hidup ya teman-teman. Kalau ini tidak menyala berarti Kipro ini mati. Oke teman-teman, ini kalau teman-teman yang nggak punya apometer ya, ini nggak menyala teman-teman ya. Saya tes lagi biar lebih jelas ya. Ini tidak menyala ya teman-teman, tentunya dengan kondisi kunci kontak on ya teman-teman. Ini tidak menyala berarti kita pastikan Kipro-nya mati. Kipro mati itu teman-teman ya, jadi ada dua jenis teman-teman. Dua jenis, pertama Kipro itu memang mati, kedua kabel Kipro-nya yang putus atau terlepas. Oke, entah itu masanya, entah itu kabel sepul ya yang warna putih yang dari sepul terputus atau memang mati. Oke teman-teman, jadi langkah kedua ya, kita periksa Kipro. Kita buka dulu cover atas yang ini ya teman-teman, yang ini mana Kipro berada di sini. Oke. Oke teman-teman, covernya udah saya buka ya ini karena letak Kipro-nya di sini. Oke, kita buka ya untuk bautnya. Kelihatan ya teman-teman, ini saya zoom ya biar lebih jelas. Perkiraan kita benar teman-teman, ada kabel yang terputus ini, bahkan ada dua. Oh, ini kabel yang ke aki teman-teman ya, kabel yang ke aki putus yang ini teman-teman. Jadi kemungkinan Kipro-nya masih hidup. Cara mengetesnya cukup kita menggunakan tes lamp ya atau lampu tes, tetap dengan cara yang tadi itu ya, satu ke massa entah itu bodi motor atau apa ya, atau baut-baut yang di motor boleh, dan satu yang ke Kipro. Oke, kita tes ya teman-teman. Kita tes ini yang dari sepul dulu teman-teman. Yang dari sepul ini warnanya putih. Kita tes. Kalau memang ini bisa hidup ya teman-teman, artinya lampunya hidup. Saya jauhkan sedikit ya. Oke. Kalau lampu ini hidup berarti sepulnya masih hidup ya. Kita tes. Ternyata nggak ada yang menyala teman-teman sini. Apakah karatan juga ya? Nanti kita periksa lebih lanjut. Ini tidak menyala. Kita lihat warna kuning, artinya sepul lampu. Sama juga tidak menyala teman-teman. Ya. Jadi sementara itu ini kita sambung ya teman-teman, dan kita periksa lebih lanjut. Ini warna merah ya teman-teman. Ini yang ke aki dan yang ke kunci kontak. Jadi di sini ada dua kabel langsung menyatu, satu ke aki dan satu ke kunci kontak. Oke teman-teman, kita sambung dulu ini ya.
Baik teman-teman, langkah selanjutnya ya, ini yang ke aki dan ke kunci kontak, kabelnya udah saya sambung ya teman-teman. Tapi jelas tidak akan bisa hidup lagi ya. Maksud saya tidak akan bisa hidup dengan kita sambung ini. Kenapa? Karena dari pangkalnya ya, atau dari sepulnya memang sudah mati kalau kita lihat dari kabel yang putih ini teman-teman. Oke, sekarang langkah selanjutnya ya, kita buka kabel, kita cek kabel yang dari spool ya teman-teman. Di sini ada beberapa warna kabel ya. Yang jelas yang dari spool di sini teman-teman ya, adalah yang 3 soket ini teman-teman. Yang 3 kabel ini ya teman-teman. Warnanya kuning ya, yang ini putih sama hitam ya. Ini adalah spool isi yang putih, lalu yang kuning ini spool lampu, dan yang hitam ini adalah masa. Oke, sekarang kita cek dari spool ini apakah memang mati dari spool atau bagaimana ya teman-teman. Oke, seperti yang saya bilang tadi, seandainya kita tidak punya apometer ya teman-teman, kita bisa menggunakan tes lamp atau lampu tes ya. Jadi yang di dari spool ini ada 3 warna. Saya ulangi lagi ya, putih, kuning sama hitam. Jadi yang akan kita tes di sini adalah putih teman-teman ya, karena untuk ke pengisian ya teman-teman. Kita cek di sini. Kalau ada di sini menyala berarti spoolnya masih hidup teman-teman ya. Kita tes. Kita lihat. Kita sama-sama lihat ya. Tidak ada yang menyala di lampu ini, berarti kita positifkan spoolnya mati. Tapi itu secara kasat mata ya teman-teman. Kenapa saya bilang kasat mata? Kita buka dulu apakah ada nanti di soket ya, bagian soket di spool itu yang kebakar atau bagaimana ya. Jadi tidak bisa kita langsung simpulkan bahwa spoolnya mati begitu. Jadi bisa saja soket yang kebakar itu yang bikin tidak connect, jadi tidak bisa mengeluarkan api ke kiprok ini. Oke, berarti kita akan buka bagian kirinya teman-teman, artinya bagian bak magnet. Oke, kita buka spoolnya di sana. Baik teman-teman, Oke Otomotif Channel. Jadi ini bagian bak magnet ya, atau bak spool udah kita buka ya teman-teman. Tadi setelah saya periksa di bagian soket yang ini ya, jadi ini yang keluar dari spool ya. Ini yang putih ini ke kiprok ya, kuning juga ke kiprok teman-teman. Jadi saya ya, yang putih ini untuk ke kiprok dari ini spool isi, kuning ini spool lampu, dan hitam ini adalah masanya ya teman-teman. Biasanya di sini kebakar di sini atau meleleh ya, bisa juga itu penyebabnya. Tapi di sini bagus ya. Dan setelah saya buka dan kita perhatikan teman-teman, kita sama-sama perhatikan ya, di soket ya, soket yang ke spool ini teman-teman ada kebakar ya. Memang ini kurang jelas teman-teman, tapi sekarang saya buka ya biar teman-teman lihat ya. Ini kebakar, kemungkinan ini untuk spoolnya nggak mati ya teman-teman. Jadi soketnya yang nggak connect gitu ya. Oke, saya buka aja dulu teman-teman ya biar lebih jelas. Oke, ini setelah kita bongkar ya teman-teman, setelah saya buka di bak spoolnya, udah jelas kelihatannya di sini leleh di bagian soketnya, meleleh ya teman-teman. Jadi ini terputus teman-teman seperti ini. Ini masanya ya. Tidak ada gunanya kabel ini keluar tapi di sini putus ya di pangkalnya. Oke, jadi ini pertama akan kita buka, kita bersihkan. Kalau memang bisa kita pakai lagi soket yang ini kita pakai. Kalau nggak bisa ya kita akali ya supaya bisa terpasang begitu ya teman-teman. Jadi kemungkinan spoolnya ini tidak mati, tapi penyebab kehilangan api ya adalah soket yang terputus atau soket yang meleleh ini. Oke, di sini kita buka dan kita bersihkan ya teman-teman. Oke. Jadi di saat pembukaan soket ini teman-teman, biasanya ya untuk soket ini biasanya sulit sekali terbuka. Jadi kita tidak apa-apa, kita patahin aja yang ini, memang karena sudah rusak juga ya teman-teman ya.
kemungkinan soket ini masih bisa dipakai teman-teman ya. Kita ganti aja skunnya ya, kita bersihkan lalu kita ganti skunnya. Oke teman-teman. Baik teman-teman, ini soket yang sudah saya modifikasi ya teman-teman. Tadi soketnya ini gosong ya, seperti ini. Jadi saya coba preteli, ternyata tidak bisa ya. Jadi saya carikan soket lain ya. Sebenarnya ini khusus untuk soket holder ya, tapi ini kita modifikasi supaya bisa muat di sini. Oke, daripada teman beli spool yang baru, kita paksakan preteli supaya bisa ya. Ya seperti ini teman-teman. Yang penting terkoneksi ya, yang ini. Jadi ini agar kita tidak khawatir terlepas ya, kita ikat pakai tali tis ya. So, kalau di tempat saya ini teman-teman biasa menyebutnya tali red ya. Oke, seperti ini teman-teman. Ini untuk menjaga agar soket ini tidak terlepas ya. Ya, yang ini. Oke. Saya rasa ini sudah aman teman-teman, karena sudah nggak goyang ya. Maaf, talinya kebalik. Jadi tali ini hanya mengikat teman-teman ya. Walaupun teman-teman pakai kawat misalnya bisa-bisa aja, tapi untuk menjaga supaya tidak konslet atau apa ya, jadi kita pakai tali tis saja. Oke teman-teman, spoolnya aman. Jadi penyebabnya ya, penyebab kehilangan api tadi adalah soket yang kebakar ya. Jadi untuk masanya terputus ya, ini udah kita ganti kabelnya. Jadi tinggal kita pasang di bak spoolnya seperti ini teman-teman ya. Di sini kita menggunakan kunci L, tapi ini yang udah kita modifikasi ya, seperti kunci T untuk mempermudah pengerjaan teman-teman. Jadi kunci L itu tidak mesti bentuknya seperti huruf L teman-teman ya. Ini udah kita modifikasi. Pulser, jadi khusus untuk teman-teman pemula jangan di skip ya videonya teman-teman. Saya khawatir nanti teman-teman gagal paham. Untuk teman-teman senior mungkin bisa-bisa aja ada yang lupa mungkin ya. Jadi bukan karena tidak bisa begitu. Untuk paknya kita ganti baru.
Untuk ukuran baut teman-teman ya, di sini ada 3 ukuran ya. Ada 3 ukuran di sini ya teman-teman. Panjang, setengah panjang dan pendek ya, begini. Jadi sebenarnya ini sering saya berikan juga tutorial, pernah saya berikan juga di short video ya, ukuran baut. Jadi cara mengukurnya itu adalah sisa dari baut ini setelah kita pasang seperti ini teman-teman ya, seperti ini kan kependekan, berarti dia ini bukan bautnya. Kalau kepanjangan seperti ini juga ya teman-teman, berarti bukan juga bautnya ya, karena terlalu panjang. Jadi sisa yang di sini ini ya, kalau bautnya berarti itu 1 cm teman-teman. Kalau lebih bukan, berarti kalau kurang juga bukan ya. Jadi kalau lebih itu konsekuensinya ya, atau akibatnya itu adalah nanti jebol di bagian mesin di sini ya. Kalau kurang dia bisa dol ya di sini atau slek ya. Jadi bautnya seperti ini, 1 cm ya teman-teman sisanya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir mana bautnya ya. Yang penting teman-teman tahu rumusnya. Ya, seperti itu. Oke, kita kencangin teman-teman. Jadi ini untuk mengetes aja teman-teman ya. Kita pasang beberapa bautnya aja dulu. Kita tes apakah di spool ini sudah ada apinya atau tidak ya. Jang, tes lem Jang. Yuk, tolong starter yuk. Oke teman-teman, sengaja saya pasang ada 3 baut yang saya kencangkan ya. Jadi kita tes supaya teman-teman nggak penasaran ya hasilnya seperti apa. Kita tes ya. Sekarang yang akan kita tes di sini teman-teman ya. Ya. Yang akan kita tes di sini adalah kabel warna putih ya teman-teman, putih sama kuning. Jadi yang kuning ini ke lampu ya, dari spool lampu ke kipro ya teman-teman, dan putih ini adalah kabel pengisian. Oke, sekarang kita tes ya pakai tes lem. Starter yuk. Kelihatan ya teman-teman, lagi yuk. Nah itu terang sekali. Untuk putih coba yuk. Nah putih itu lebih terang lagi teman-teman, lagi yuk. Artinya soket yang kita preteli itu sukses ya teman-teman. Sekarang kita tes motor ini hidup atau tidak ya. Oh ya, untuk yang satu lagi kita tes di bagian kipro ya teman-teman. Kita tes di bagian kipro, warna putih lagi ya teman-teman. Tes yuk, starter yuk. Tes terang ya. Sekarang kita tes yang warna merah. Oke, yang warna merah di kipro ini teman-teman menuju ke kunci kontak dan ke aki. Otomatis sekarang pengisiannya sudah bisa ya. Kita buktikan di ujung atau di akinya ya teman-teman. Atau kita tes hidup motor ini, apakah sekarang sudah bisa hidup atau tidak ya. Jadi ini tanpa saya pasang untuk yang ke speedometer ya teman-teman. Tes yuk. Nah itu, motornya sudah bisa hidup teman-teman, hidup dengan sempurna. Jadi teman-teman tidak langsung untuk teman-teman pemula ya, jangan langsung memvonis bahwa spoolnya mati ya, karena bisa saja hanya soketnya yang rusak teman-teman ya. Kasihan konsumen kita, biar tidak mengeluarkan banyak uang lah ya. Sekian ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat.
Jangan lupa like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan ya aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang baru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.